Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Nur Anwar, Magister Ekonomi selaku dosen pengampu mata kuliah pemasaran internasional. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rizza Husna Asyrofi dengan NIM 23403075 dari program studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir mandiri saya mengenai saluran distribusi fisik pada pasar internasional. Selanjutnya ke pembahasan. Yang pertama, saya akan membahas pengertian saluran distribusi fisik pada pasar internasional. Yang kedua, bentuk dan fungsi saluran distribusi fisik pada pasar internasional. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi fisik dalam perdagangan internasional. Yang keempat adalah tantangan dan strategi dalam mengelola distribusi fisik pada pasar global. Langsung saja ke pembahasan, yaitu pengertian saluran distribusi fisik pada pasar internasional. Menurut Kotler and Armstrong, saluran distribusi merupakan sekelompok organisasi yang saling tergantung, yang membantu membuat produk atau jasa tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis. Sedangkan Lewis and Adel dalam Boyd, Walker and Lawrence menyatakan saluran distribusi adalah himpunan organisasi yang saling bergantung, yang terlibat dalam proses untuk membuat produk dan jasa yang siap untuk dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen atau pengguna industrial. Tidak berbeda dengan pasar domestik, proses distribusi untuk pemasaran internasional juga melibatkan semua kegiatan yang berkaitan dengan waktu, tempat, dan kepemilikan utilitas bagi konsumen akhir. Selanjutnya yaitu bentuk dan fungsi saluran distribusi fisik pada pasar internasional. Saluran ini dapat mencakup berbagai perantara seperti agen, distributor, importir, eksportir, hingga retail lokal di negara tujuan. Tujuannya adalah untuk memastikan produk dapat sampai ke tangan konsumen akhir secara efisien, efektif, dan sesuai dengan standar yang berlaku di negara tujuan. Dalam distribusi fisik, 3 aspek pentingnya yaitu pengundangan, transportasi, serta manajemen persediaan. Selanjutnya, contoh menggunakan salah satu mode of entry dengan salah satu ketiga aspek penting distribusi fisik, yaitu yang pertama yaitu menggunakan internet marketing, salah satunya e-commerce, di mana sistem ini secara otomatis menginformasikan jumlah yang diinginkan ke toko, yang kemudian kebutuhan tersebut tersedia sebelumnya atau secara pre-order dari pihak gudang atau pabrik. Yang kedua ada strategi operasi greenfield, di mana perusahaan-perusahaan membangun pabrik perakitan baru yang akan memungkinkan untuk memanfaatkan teknologi produksi terbaru, sekaligus menyeleksi lokasi yang paling memberi keuntungan terkait hal biaya, tenaga kerja, pajak, harga tanah, dan transportasi. Saluran distribusi yang biasanya digunakan oleh suatu perusahaan dalam menyalurkan atau menyampaikan produksinya hingga sampai kepada tangan konsumen terbagi dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama saluran distribusi langsung. Menurut Swasta dan Irawan 1997 menyatakan bahwasanya saluran distribusi langsung adalah suatu saluran di mana sebuah pihak perusahaan menyalurkan barang-barang secara langsung ke konsumen tanpa harus melalui perantara. Keuntungan menggunakan saluran distribusi ini ialah konsumen akan puas karena tidak perlu memikirkan masalah pengangkutan barang yang dibelinya dari produsen ke tempat tinggal mereka. Yang kedua ada saluran distribusi tidak langsung. Menurut Swasta dan Irawan 2020 menyatakan bahwasanya saluran distribusi tidak langsung adalah suatu saluran distribusi di mana pihak perusahaan menggunakan pihak luar, yaitu penyalur atau perantara, untuk membantu menyalurkan barang-barang ke konsumen.
Keuntungan menggunakan saluran ini adalah barang yang hasil produksinya dapat terjual luas dan menyebar ke daerah konsumen, sehingga konsumen mudah mendapatkan barang yang dibutuhkan tersebut. Selain itu, perusahaan harus dapat menentukan harga jual dengan baik, terutama di pasar internasional, karena harus menangani kargo dan menggunakan biaya distribusi yang sangat tinggi yang mempengaruhi harga jual produknya. Semua ini dilakukan untuk memberikan semua konsumen akses ke produk perusahaan. Menurut Cibarani 2013 menyatakan fungsi distribusi adalah yang pertama ada informasi, yaitu melakukan pengumpulan dan penyebaran informasi penting untuk perencanaan dan pelancaran pertukaran. Yang kedua ada promosi, yaitu pengembangan dan penyebaran informasi yang persuasif tentang penawaran. Yang ketiga kontak, yaitu melakukan pencarian dan menjalin interaksi menggunakan pembeli. Yang keempat penyelarasan, yaitu mempertemukan penawaran yang sinkron menggunakan permintaan pembeli termasuk aktivitas seperti pengolahan, evaluasi, dan pengemasan. Yang kelima ada negosiasi, yaitu melakukan bisnis untuk mencapai persetujuan akhir tentang harga dan lain-lain. Yang keenam ada distribusi fisik, yaitu menyediakan sarana transportasi dan penyimpanan barang. Yang ketujuh ada pembiayaan, yaitu pembayaran atau uang pada penjual atas produk atau jasa yang sudah diserahkan. Yang kedelapan ada pengambilan risiko, yaitu melakukan asumsi tentang risiko sehubungan menggunakan pelaksanaan kerja oleh saluran. Yang kesembilan ada kepemilikan, yaitu arus kepemilikan berdasarkan suatu lembaga pemasaran ke lembaga pemasaran lainnya. Jika perusahaan atau produsen menjalankan seluruh tugas di atas tanpa menggunakan saluran penjualan yang lain dapat meningkatkan biaya, maka biaya akan membengkak dan akibatnya harga akan menjadi lebih tinggi dan dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi fisik dalam perdagangan internasional. Yang pertama ada persediaan, yaitu faktor penting yang lain dalam sistem distribusi fisik adalah persediaan secara efektif terhadap komposisi dan besarnya persediaan. Yang kedua ada pergudangan. Menurut Armstrong and Kotler, perusahaan harus memutuskan beberapa banyak dan jenis gudang yang dibutuhkan dan di mana gudang itu ditempatkan. Yang ketiga ada transportasi. Rantai pasokan logistik memutuskan modus transportasi untuk memindahkan produk dari pemasok ke produsen dan dari produsen ke pembeli. Yang keempat ada dokumen ekspor-impor. Dokumen ekspor-impor sangat penting dalam kelancaran ekspor-impor. Dalam keterangan dokumen ekspor-impor tidak boleh sampai salah. Selanjutnya ada tantangan dan strategi dalam metode distribusi fisik di pasar global. Berbagai hambatan, kesulitan, atau masalah yang biasanya muncul ketika sebuah perusahaan menyalurkan produknya dari negara asal ke pasar internasional. Dan strategi itu adalah cara, pendekatan, atau solusi yang dipilih perusahaan agar distribusi fisik tetap berjalan lancar, efisien, dan menguntungkan meskipun ada tantangan. Yang pertama ada tantangan distribusi fisik di pasar global. Di antaranya yaitu perbedaan infrastruktur, peraturan dan kebijakan pemerintah, biaya transportasi yang tinggi, resiko politik dan ekonomi, perbedaan budaya dan preferensi konsumen. Yang terakhir yaitu ketidakpastian rantai pasok global. Yang kedua ada strategi pengelola distribusi fisik di pasar global. Di antaranya yaitu pemanfaatan teknologi logistik, diverifikasi rute dan mitra distribusi, kerjasama dengan penyedia logistik global, penempatan gudang strategis, manajemen risiko, adaptasi terhadap regulasi dan budaya lokal. Yang terakhir yaitu optimalisasi biaya transportasi.
Demikianlah pemaparan saya mengenai saluran distribusi fisik pada pasar internasional. Sebagai kesimpulan, yaitu efisiensi distribusi sangat penting, dan perusahaan harus memilih saluran langsung atau tidak langsung, serta mengelola 3 aspek utama: pergudangan, transportasi, dan persediaan, agar biaya tidak membengkak dan harga jual tetap kompetitif. Strategi yang adaptif terhadap regulasi dan budaya lokal adalah kunci sukses di pasar global. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Nur Anwar, Magister Ekonomi, dan semua yang telah menyimak presentasi ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.